Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ibu. Nah, untuk mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran sejarah Indonesia yang mempelajari Indonesia pada zaman Orde Baru atau masa Orde Baru. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah sikap, karakteristik kondisi ekonomi dan politik era Orde Baru bersama teman satu kelompok. Yang kedua adalah pengetahuan. Peserta didik mampu menganalisis, mampu menjelaskan berbagai kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru. Yang ketiga, keterampilan. Peserta didik mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik dan dapat mencari informasi terkait materi perkembangan kehidupan bidang politik dan ekonomi pada masa Orde Baru berupa soal disokratif ya. Nah, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, indikator yang kita pelajari yaitu menjelaskan karakteristik kondisi ekonomi pemerintahan pada masa Orde Baru, menjelaskan karakteristik kondisi politik pemerintahan Orde Baru, menganalisis tantangan, ancaman, dan keberhasilan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, ciri dari kebijakan pada masa Orde Baru yaitu adalah pemerintah Orde Baru yang berkuasa sejak tahun 1968 itu selalu mengedepankan stabilitas keamanan stabilitas nasional atau keamanan. Yang kedua adalah pembangunan di segala sektor, baik sektor kebijakan akan berjalan dengan baik. Fasilitas-fasilitas yang memadai pada zaman Orde Baru. Selanjutnya itu adalah kebijakan politik Orde Baru. Nah, kebijakan politik Orde Baru ini yang pertama adalah penataan stabilitas politik dan pembubaran PKI dan organisasi masanya. Pembubaran PKI dan organisasi masanya dimulai sejak Lejen Soeharto mendapat mandat Surat Perintah 11 Maret atau melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintah. Yang kedua yaitu adalah penyederhanaan partai. Penyederhanaan partai atau penggabungan atau bisa disebut dengan difusi ini pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan bangsa dan bernegara. Pada dibagi menjadi 3 partai. Nah, dari beberapa banyak hanya 3 partai. Dan yang ketiga yaitu adalah pemilihan umum masa Orde Baru. Pada pemilu tahun 1971, peserta politik masih cukup banyak, yaitu 10 partai. Pada pemilu ini, golongan karya meraih suara terbanyak. Jadi, pada pemilu pemerintahan Presiden Soeharto ini, Golkarlah yang selalu memenangkan pada saat konsep difungsi ABRI berawal dari konsep jalan tengah yang dikemukakan oleh Jenderal A.H. Nasution. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Dan yang 5 adalah kebijakan P4. Zaman Orde Baru adalah kebijakan berdasarkan TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring tahun 1978 yang berisi tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, materi kita sudah selesai, sudah sampai di sini. Nah, kalian di sini bisa
mencari sumber informasi atau bisa mendownload dan membaca dari link sumber yang sudah dijelaskan ataupun bahan ajar yang saya masukkan di Google Drive sesuai dengan link tersebut. Dan untuk pembelajaran hari ini juga ada pertanyaan-pertanyaan. Namun sebelum itu kalian Ibu bagi dalam 3 kelompok. Nanti dalam kelompok tersebut, yang kelompok pertama yang menyampaikan adalah Melinda, terus kelompok 2 yang menyampaikan adalah Astrina, dan kelompok 3 yang menyampaikan adalah Rania. Jadi, kalian diskusi terlebih dahulu, saya kasih waktu 2 menit untuk diskusinya. Namun, bagaimana? Sudah jelas, Bu. Ada yang ingin ditanya? Sudah jelas. Oke. Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Diskusinya dimulai dari sekarang ya. Oke, apakah sudah selesai untuk berdiskusinya? Halo, anak-anak. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan melihat hasil kerja kelompok kalian di Linoid. Nah, sudah muncul. Nah, ini adalah soal-soal yang sudah kalian tadi diskusikan dengan kelompok kalian. Ayo, untuk yang pertama adalah Melinda. Silakan dibacakan, Melinda, jawabannya. Baik, Bu. Sebutkan lembaga-lembaga yang dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru untuk jawabannya yaitu Kopkamtib, yaitu Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban 1 November 1965. Yang kedua, Dewan Stabilitasi Ekonomi Nasional 11 Agustus 1966. Yang ketiga, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional 1 Agustus 1970. Gitu. Oke, ayo yang kedua itu adalah Astrina. Astrina Wahyu. Ya, baik Bu. Diri difusi partai menjadi tiga partai politik. Hal itu berdasarkan agar tercapainya stabilitas nasional. Nah, partai-partai yang masuk dalam penyederhanaan partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Yang kedua yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Muba, IPK, yaitu golongan karya. Sudah, Bu. Oke, untuk soal ketiga silakan Rania untuk menyampaikan jawabannya. Baik, Bu. Sejak awal berkuasa, rezim Orde Baru telah mencatat berbagai peristiwa pelanggaran HAM. Selama 32 tahun berkuasa, Orde Baru mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan tindakan kekerasan dan represi untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebutkan kasus-kasus tersebut. Yang
DJ di Kalibata, pembunuhan diduga dilakukan oleh mereka yang memiliki akses senjata api dan berbau konspirasi di kalangan elit. Yang kedua, pengusiran, perampasan, dan pemusnahan becak dari Jakarta. Yang ketiga, kasus subversi terhadap Sanusi. Yang keempat, eksekusi beberapa tahanan G30S PKI. Yang kelima, kasus pembunuhan. Maaf, Bu. Linearnya tidak. Ini sudah belum? Tidak kelihatan, Bu. Tertutup. Coba di sini. Sudah? Iya. Oke, saya lanjutkan. Yang kelima, kasus pembunuhan aktivis Munir dan Marsinah. Yang keenam, pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di Jakarta 2 hari sebelum kerusuhan. Sudah. Oke, terima kasih. Jawabannya semua benar sekali. Dan ya, semua jawabannya benar. Dan berarti kalian sudah mengerti tentang materi pada hari ini. Nah, oke. Karena materinya sudah selesai, Ibu akan menginformasikan bahwasanya nanti kalian akan mengerjakan evaluasi di Sokratif sesuai dengan link yang sudah. Mungkin seperti itu pelajaran hari ini, dan terima kasih atas partisipasi kalian karena telah hadir pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Dan untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.